Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih anugerahnya boleh memberkati kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahannya. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ya, atau mungkin kita juga pernah berkata bahwa saya ini sedang dicobai oleh Tuhan, gitu ya. Beberapa orang ketika sharing, ketika saya ajak ngobrol misalnya begitu, ada beberapa di antaranya merasa bahwa Tuhan itu mencobai dia di dalam hidupnya. Yang dimana sebenarnya kalau kita melihat ya, pada bagian ini misalnya Tuhan Allah kita itu gak pernah mencobai ya. Tuhan Allah kita itu tidak pernah mencobai di dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini justru mengingatkan kita atau menolong kita untuk kita memahami, kalaupun begitu ya, seandainya kita itu mengalami pencobaan, tapi pencobaan itu bukan berarti Allah yang mencobai, tidak. Ya, Tuhan tahu manusia akan menghadapi pencobaan-pencobaan itu, sehingga Dia sampaikan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu mencobai saudara, tidak. Tapi kalaupun kita menghadapi pencobaan, ya kita harus tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Begitu. Apapun itu. Ya. Jadi apakah masalah kehidupan rumah tangga, apakah itu masalah pekerjaan, apakah itu masalah relasi dan lain sebagainya. Nah, pencobaan sendiri Bapak Ibu Saudara paling tidak ada dua faktor sih ya saya melihatnya. Faktor yang pertama faktor dari luar, faktor yang kedua faktor dari dalam. Faktor dari luar itu ya macam-macam ya. Ada pencobaan-pencobaan yang memang sengaja ya diberikan kepada kita supaya kita ya bisa jatuh, bisa lengah dan lain sebagainya. Ya sangat mungkin ya. Misalnya kayak cerita Ayub itu kan iblis ya yang mencobai. Ya Allah tahu pasti ya. Nah, di sini kita melihat iblis itu bisa mencobai kita. Ya, kita dicobai apakah dengan kita diambil ini kita tetap setia kepada Tuhan, apakah kalau kita diperlakukan begini apakah kita tetap taat kepada Tuhan. Kadang nggak mudah saudara ya, misalnya kayak kita melayani begitu ya, kadang ada pencobaan-pencobaannya. Tidak, misalnya kita merasa kebutuhan kita adalah dihargai. Ketika kita melayani nggak ada seorang pun yang menghargai kita. Misalnya yang ada malah koreksi ya, yang ada malah kritikan. Itu kadang pencobaan itu saudara. Kira-kira kalau kamu nggak dipuji tetap setia nggak melayani. Kira-kira kalau kamu dikritik begitu ya, kamu tetap setia nggak melayani. Itu satu pencobaan saudara ya.
Jadi kita dicobai dari pihak luar begitu, apakah kita tetap setia akan melayani? Apakah kita juga akan setia di tengah keluarga kita? Ya, dengan berbagai pencobaan yang ada. Bisa nggak dia ini ya tetap setia begitu ya? Atau dia memilih jalan yang lain ya? Saya pernah menangani satu kasus begitu, misalnya kasus perselingkuhan. Kenapa dia melakukan perselingkuhan? Lah, memang dia aja yang bisa. Aku juga bisa loh. Bayangkan saudara sampai orang lakukan itu. Begitu. Sangat mungkin terjadi. Nah, apakah di tengah pasangan hidup yang seperti itu, di tengah keluarga yang begitu misalnya, kita tetap bisa nggak setia? Menerima dia apa adanya begitu. Itu kadang nggak mudah. Ya, misalnya dalam dunia pekerjaan ya, mungkin ada saja ya namanya orang ya, ada yang suka mengkritik ya, ada yang suka melihat hanya kesalahannya saja. Nah, hal-hal yang demikian siap nggak kita? Tidak sedikit ya, artinya banyak kadang orang dengan sengaja ya, pencobaan-pencobaan itu sifatnya dari luar ya, kita nggak bisa kontrol tuh saudara kalau orang di pihak luar yang melakukannya. Nah, tetapi yang kedua, pencobaan itu bisa jadi berasal dari diri kita. Kita sudah tahu ini nggak boleh, kita lakukan. Kita sudah diperingatkan jangan, tapi kita tetap lakukan. Ada banyak hal saudara, sehingga akhirnya kita menerima juga konsekuensi daripada apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu pencobaan yang dari dalam. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Itu penting. Ya, ketika kita dicobai, kita harus menyadari bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, di mana tidak melebihi dari kekuatan kita, kemampuan kita. Nggak mungkin lah lebih dari gitu, ya. Jadi Tuhan itu tahu kok kapasitas kita, ya, dan Tuhan mengerti batas kemampuan kita. Kalaupun pencobaan itu kita alami. Jadi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini sedang menghadapi pencobaan apapun itu ya, ingat itu adalah pencobaan yang biasa. Kenapa dikatakan biasa? Karena apa? Tidak melebihi kekuatan manusia atau tidak melebihi kekuatan yang ada pada diri kita. Ya, kapasitasnya tahulah Tuhan itu. Misalnya ya, kita nggak akan diuji seperti Ayub diuji kalau iman kita belum iman seperti Ayub. Begitu. Tapi kalau kira-kira iman kita sudah iman yang seperti Ayub, kita bisa menghadapi ujian-ujian yang dihadapi oleh Ayub. Ya, kita nggak akan menghadapi begitu ya pencobaan seperti Daniel kalau iman kita belum seperti Daniel. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Tuhan sudah tahu takarannya, ya, batas kemampuannya itu Tuhan tahu. Dan kita itu nggak akan mungkin dicobai melebihi daripada kekuatan dan kemampuan kita. Ya. Jadi percayalah, kalau itu terjadi, Tuhan percaya bahwa kita itu mampu untuk menghadapi, menjalaninya. Ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kadang kita itu sudah berpikir nggak mampu dulu, aduh nggak sanggup rasanya. Ketika kita berpikir tidak sanggup, kita berpikir tidak bisa, kita berpikir tidak mampu untuk melewatinya, lemah sudah kita. Ya, saraf-saraf otot-otot kita itu kayak nggak berdaya lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kitanya sendiri sudah tidak berdaya. Tapi kalau kita tetap percaya, tetap optimis begitu ya di dalam menjalani hari ini, sama kayak misalnya hari ini kita mau lanjutkan tidur ya bisa, ya, di dalam mimpi kita. Atau mau mewujudkan mimpi, ya bisa juga. Ya. Mau dengan optimis, kita tetap jalani hari ini. Atau mau dengan pesimis, kita juga jalani hari ini, saudara. Jadi, hidup kita ini penuh dengan pilihan. Nah, pilihan yang mana yang hari ini kita pilih, ya semuanya pasti ada harga yang harus dibayar. Ya. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, satu, pencobaan Tuhan tidak pernah kasih kepada kita, tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa izinkan, bisa jadi, ya. Dan ingat, pencobaan yang kita alami pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena nggak melebihi daripada kekuatan manusia, ya. Dan selanjutnya di sini kita juga melihat
Sebab Allah itu setia, ya, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat saudara, Tuhan Allah kita itu setia, ya, dan karena itu ia tidak membiarkan kita itu dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, Tuhan tahu kok batas-batas kemampuan kita, ya. Jangan sampai situ misalnya, ya. Ya oke lah, itu bisa kok dia. Sama kayak kita sama anak. Kita tahu kekuatan anak-anak kita, nggak mungkin lah kita kasih beban, ya. Kayak saya punya anak kecil ini, suka kali dia ngangkat-ngangkat saudara. Tapi saya tahu, oh dia bisa, ya nggak apa-apa, saya izinkan. Tapi kalau misalnya dia mengangkat sesuatu gitu ya, yang terlalu berat ya, bukan saya larang. Saya biasanya bantuin, yuk saya bantuin. Artinya Tuhan juga bisa melakukan hal yang demikian, begitu. Jadi saudara, dalam menghadapi pencobaan, kita harus ingat, ya, bahwa pasti tidak melebihi dari kekuatan kita, ya, dan ini pencobaan yang biasa. Nah, ini menarik ya. Di sini dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya. Jadi pada saat kita dicobai, ya, menghadapi pencobaan, ingat pasti ada jalan keluar. Nah, jalan mana yang kita pilih itu juga menentukan hasil yang akan kita terima. Ada banyak jalan memang, solusi itu banyak. Tapi solusi yang tepat itu apa dan bagaimana itu penting, saudara. Ya, banyak orang kadang memilih solusi, oh ada solusinya, tapi belum tentu solusi yang tepat. Kayak tadi, ya, pasangannya selingkuh, dia selingkuh. Itu bukan solusi, saudara. Ya, itu bukan solusi yang tepat. Justru akan menimbulkan masalah baru. Ya, dalam hal yang lainnya. Ya, orang pukul saya, ya saya pukul dia lah. Itu juga bukan solusi. Solusi itu menyelesaikan sebuah masalah tanpa masalah. Nah, itu yang penting. Ya, sebuah solusi itu biasanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Nah, semoga setiap kita menemukan jalan keluar. Bagaimana menemukan jalan keluarnya? Ya, tentu minta pimpinan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan saya menghadapi masalah ini? Kalau Tuhan di posisiku, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Itu menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau Tuhan menghadapi kayak gini ya, apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, coba itu yang kita praktekkan. Ya. Jadi penting sekali kita memposisikan Tuhan di dalam hidup kita. Seandainya dalam kondisi kayak gini, Tuhan yang menghadapi, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, itulah yang kita lakukan, saudara. Ya, jadi pasti ya ada jalan keluar pasti. Nah, cuman jalan keluar yang mana itu juga penting. Tadi malam saya ke Demak ya dengan beberapa rekan menghadiri satu acara ya, ada satu pertemuan begitu. Setelah kami keluar tol mau menuju ke lokasi begitu, nah Google Maps saya itu tiba-tiba error. Nah, kami itu belok ke kanan dengan harapan mau masuk ke kota. Sampailah kami ke ring road Simpang itu, mau ke kiri tujuannya ke arah ke kota. Nggak taunya sedang perbaikan, saudara. Ya, mau nggak mau kita harus putar balik lagi. Putar balik lagi kami kan, lumayan jauh ya. Untung kami berangkat lebih awal. Putar balik lewatin tol yang tadi begitu ya, lurus begitu. Akhirnya kami menemukanlah jalan ke kanan. Kami lurus lagi ya kan. Ada pilihan di situ, jalur kanan, jalur kiri, ya. Kami pikir, aduh yang mana? Google Map-nya herannya itu saudara ya, pas error pula gitu kan. Wah, menggunakan insting lagi nih, tanya misalnya ke tukang parkir kami. Dikasih tahu sih memang, tapi kurang tepat ya. Ya bisa dikatakan salah. Akhirnya apa? Muter lagi kami. Nah, akhirnya ya wes. Saya hubungi teman di sana. Akhirnya dia bilang, "Oke, Pak. Saya tak keluar sebentar, tak pandu," katanya. Akhirnya datang si bapak ini, telepon saya, "Bapak posisi di mana?" "Saya posisi di sini." Saya pakai video call gitu kan. "Oh, oke. Baik Pak, lurus aja." Oke, teman saya bilang, "Kasih tahu Pak, kita pakai lampu kedip-kedip haset ya." Akhirnya lampunya dinyalakan. "Oh, itu Bapak," katanya. "Iya Pak, mari Pak, ikut kami," katanya. Akhirnya jalan kami saudara, lewat jalan yang sama, cuman tadi kami lurus, ini ternyata belok. Pas belok ya sudah sampai. Nah, terkadang saudara ya, kalau kita sudah tidak bisa, tidak
menggunakan daya upaya yang ada pada kita itu ya sudah kita lakukan. Nggak bisa juga. Kita bisa loh minta pertolongan orang lain. Kita boleh loh meminta pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita dan yang punya kapasitas. Itu penting, saudara. Jadi jangan merasa, nggak enak minta tolong sama orang menghadapi masalah gini. Artinya tidak semua kan, saudara. Artinya ada hal-hal yang memang kita nggak mampu, hal-hal yang sepertinya kita juga belum menemukan jalan keluar. Nggak ada salahnya kita minta bantuan, ya. Apakah kalau misalnya kita butuh konselor, ya kita ke konselor. Kalau kita butuh hamba Tuhan, ya kita ke hamba Tuhan. Kalau kita butuh psikolog, kita ya ke psikolog. Itu juga penting, ya. Kemarin saya ketemu ya, ada tamu dari Taiwan, dia seorang psikolog, dia punya beban untuk melayani orang-orang di Indonesia. Wah, ada banyak saudara sarana yang Tuhan siapkan dan sediakan buat kita. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan ya, ingat pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun kita menghadapi, ingat Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Nah, pilihan itu penting ya. Ada banyak jalan, tapi kalau saudara salah pilih jalan ya muter-muter aja. Bukannya masalahnya selesai, tapi bisa jadi tambah masalah. Nah, solusi itu biasanya saudara ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini penting. Nah, sehingga apa? Kita bisa keluar, kita juga dapat menanggungnya. Bagaimana kalau kita nggak ketemu jalan keluarnya? Ya, lihat jalan masuknya. Ini masuknya dari mana ini? Pencobaan ini. Ini masalah ini maksudnya dari mana? Itu penting. Ya, kalau memang saudara tidak menemukan jalan keluar, satu bisa cari bantuan. Yang kedua, saudara cari jalan masuknya itu dari mana? Kebocorannya itu lewat apa? Dari apa? Nah, dari situ nanti kita bisa menemukan untuk langkah selanjutnya. Dan percayalah, kita pasti bisa menanggungnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa menanggungi setiap pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa melewati, ya bukan berarti selesai ya. Ada lagi nanti. Artinya kita sudah satu langkah lebih maju, satu langkah lebih dewasa, satu langkah kita menjadi lebih baik. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, tantangan, pencobaan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin, menyertai, sehingga hidup kita boleh senantiasa kita boleh jalani dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa setiap kita bisa menanggungnya. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan, karena semuanya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh memberkati, mengingatkan kami, dan menolong kami untuk memahami setiap kehendak-Mu. Terima kasih ketika kami menghadapi pencobaan di dalam hidup kami. Kami percaya tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya kami bisa menanggungnya, karena Engkau juga yang memberikan kami kekuatan dan jalan keluar untuk kami bisa menghadapinya. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, masalah dalam pencobaan, Tuhan juga kuatkan, tolong untuk kami bisa melewatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.